Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti. NIM saya 28921500200. Saya dari kelas B1 Malam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pengertian manajemen logistik. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen logistik ya untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen logistik. Pengertian manajemen logistik ya teman-teman, apa itu manajemen logistik? Ya, jadi pengertiannya adalah yaitu proses yang secara strategis mengatur pengadaan bahan, pembelian, perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi dan informasi terkait melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu. Sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif. Jadi itu adalah pengertian dari manajemen logistik itu sendiri. Nah, sementara the Council of Logistic Management atau biasa disingkat dengan CLM merupakan bagian dari proses rantai supply yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi, mulai dari titik awal atau point of origin atau titik asal hingga titik konsumsi atau point of consumption, titik konsumsi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kegiatan manajemen logistik meliputi proses perencanaan, proses pengadaan, termasuk transportasi, proses pengelolaan dan penyimpanan, lalu proses pemindahan bahan atau material dari gudang ke pabrik sebagai titik awal atau point of origin, terus proses pengelolaan dan penyimpanan barang jadi atau finished good, proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur dan selanjutnya ke konsumen sebagai titik konsumsi atau point of consumption ya. Nah, ini Stock and Lambert 2001. Ya, input proses logistik yaitu sumber daya alam seperti tanah, fasilitas dan peralatan, lalu sumber daya manusia, lalu juga ada dana atau keuangan, ada juga informasi. Nah, itu adalah bagian daripada input proses logistik. Lalu rencana logistik diimplementasikan, dikontrol menjadi beberapa bentuk. Bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap jual. Produk adalah produk untuk sampai konsumen memerlukan strategi dalam bentuk output logistik. Output logistik, keunggulan bersaing untuk organisasi sebagai hasil dari orientasi pasar dan kegiatan efisiensi dan efektivitas dari operasional. Kegunaan waktu dan tempat yang optimal, pergerakan ke konsumen yang efisien, lalu konsumen akan loyal, image perusahaan akan meningkat. Begitu output dari logistiknya. Ini ada Subagio 1994. Nah, dia mendefinisikan bahwa suatu ilmu pengetahuan dan seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat. Lukas Duyantara dan Rumsari Hadi tahun 2004. Serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu dari definisi pengertian dari manajemen logistik ya. Lalu istilah logistik bersumber dari ilmu kemiliteran yang mengandung dua aspek. Aspek pertama perangkat lunak
aspek kedua, perangkat keras. Perangkat lunak merupakan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dalam cakupan produksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, evaluasi. Lalu perangkat keras terdapat 3 hal, yaitu personil, persediaan atau supply, juga peralatan equipment. Nah, sementara manajemen logistik di rumah sakit atau RS. Manajemen logistik adalah suatu subsistem yang sangat vital di rumah sakit. Ya, WHO 1989, salah satu sumber daya yang penting di RS, merupakan sarana penting untuk proses penyembuhan. Komponen biaya operasional terbesar di RS. Nah, Ascobat Goni 1989, komponen biaya RS, biaya investasi RS 30,1%, biaya operasional RS 68,8%, terdiri dari komponen gaji 30,9%, komponen obat dan alat kesehatan 16%, komponen makan 13,8%. Hutapea 1992, porsi logistik rumah sakit supplies 12-15% dari working capital. Nah, dalam ruang lingkup RS, rumah sakit, logistik menjadi lebih sempit. Persediaan material, bahan, barang atau stok material, supplies, inventory, dan sebagainya. Kegiatan pelayanan di rumah sakit mempunyai ciri khusus dan bersifat unik. Ya, pelayanan pasien bersifat pribadi, tailor-made service. Lonjakan pasien tidak menentu sehingga RS selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Perbekalan rumah sakit agak sulit dalam hal perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi. Sehingga ada 3 faktor yang menyebabkan peran logistik di rumah sakit menjadi sangat penting, yaitu faktor waktunya, tidak kesinambungan, dan ketidakpastian. Nah, lalu ini adalah perbedaan antara manajemen logistik dengan supply chain management. Manajemen logistik mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, orientasi dalam perencanaan, dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal, arus barang, dan informasi di perusahaan. Supply chain management mengutamakan arus barang antar perusahaan mulai dari awal kegiatan sampai akhir, sedangkan orientasinya atas dasar kerjasama dan mengusahakan hubungan serta koordinasi antar proses dari perusahaan mitra guna menunjang kegiatan proses sampai tangan konsumen. Nah, lalu tahap manajemen logistik yang pertama adalah peramalan atau perencanaan dan penentuan kebutuhan terhadap permintaan. Lalu ada penganggaran untuk untuk merumuskan perincian kebutuhan sesuai dengan standar mutu dan dana yang tersedia. Pengadaan usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional. Lalu 4 ada penyimpanan dan distribusi yang merupakan pelaksanaan penerimaan penyimpanan untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna. Yang kelima ada pemeliharaan, yaitu proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan hasil guna barang logistik. Yang 6 ada penghapusan kekayaan, memusnahkan barang yang tidak dipakai karena rusak atau sudah kadaluarsa berdasarkan peraturan yang berlaku. 7 pengendalian, upaya menjamin terselenggaranya manajemen logistik rumah sakit. Nah, ini adalah referensinya. Ya, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen logistik. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Segitu penyampaian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.